Nah, oke sahabat BMC, di sini sekarang saya akan memproses bahan anting putri. Nah, jadi untuk bahan anting putri ini kedepannya saya akan konsep bergaya informal, teman-teman. Nah, terus seberapa sih kita akan harus melakukan pengepresan di cabang pertama seperti itu. Nah, jadi di sini kita sharing, kita harus memotong atau mengepres cabang pertama itu ukurannya seberapa. Nah, ini ada bahan kimeng yang dulunya saya buatkan konten dari awal sampai jadi seperti ini lah. Itu dalam satu video, teman-teman. Nah, ini setelah saya lakukan pengawatan kemarin ya, pengawatan ulang, dan itu sebelumnya beberapa bulan yang lalu sudah saya pernah lepas. Nah, oke, kita lanjut aja ke bahan anting putrinya ya. Nah, untuk bahannya yang ini, dan untuk bahan ini pun saya juga sudah sering buatkan video, teman-teman. Nah, jadi kita akan melakukan pengepresan di cabang pertama. Nah, jadi kita tinggal memilih mana yang akan kita jadikan cabang seperti itu. Nah, untuk bahannya seperti ini, teman-teman. Dan ini saya masih tutup medianya dengan pecahan-pecahan batu seperti ini ya, atau beton seperti ini, karena di sini biasanya ada kucing yang mungkin kucingnya itu berak, sehingga ini medianya sering dicakarin. Nah, kita cek dulu untuk perakarannya ini ya. Nah, untuk akarnya di sini saya sudah program sebelumnya. Dan untuk akarnya ini cukup lumayan. Nah, jadi untuk bahannya atau perakarannya seperti ini. Nah, untuk media yang saya pakai di sini, saya memakai pasir kali, teman-teman, pasir kali dicampur dengan sekam. Begitu juga ada pupuk slow release-nya. Nah, untuk di bagian atas ini saya sengaja mengisi media pasir Malang seperti ini nih, yang kasar dan butirannya sangat besar-besar sekali, agar tampilan pohonnya itu selalu bersih dan sirkulasi oksigen masuk ke dalam media atau ke akar itu lebih maksimal dan sempurna. Nah, oke, kita lanjut ke topik pembahasan ya. Nah, jadi besaran batang segini tuh saya rasa sudah cukup ya, kalau kita menentukan cabang pertama yang kita akan pakai. Nah, ini sebenarnya di antara dua ini sebelumnya saya sudah konsep salah satunya ya, yang mana saya akan pakai cabang pertama. Dan ini pun yang dua-dua ini belum mencapai target sebenarnya. Nah, jadi targetnya kan sepertiga batang ya untuk cabang pertama. Nah, jadi sepertiga batang itu kalau kita press ketika mencapai target, nantinya kita akan melakukan pengelosan di pecahan cabang atau terusan cabang. Otomatis cabang utama itu akan membesar, teman-teman. Nah, di sana kita akan terlalu over, percabangan itu terlalu over, jadi konsepnya akan berubah menjadi bisa jadi menjadi twin seperti itu. Nah, namun kita tetap aja mengupayakan biar proporsinya dapat seperti itu ya. Kita press lebih awal sebelum mencapai target, dan ini sedikit sebelum mencapai target kita press dulu. Jadi kedepannya seperti yang tadi saya bilang, kita akan mengelos ulang di anak cabang dan terusan cabang seperti itu. Nah, jadi di sini ini adalah tips ya buat teman-teman. Nah, ketika teman-teman menentukan percabangan, begitu juga terusan batang, dari masih cabangnya sebesar ini, teman-teman harus sudah memastikan mata tunas. Nah, kalau saya seperti itu. Nah, caranya misalnya seperti ini ya, kita sudah mau ngepres batang utama. Nah, terus kita melihat dari dua cabang ini.
kita pastikan yang mana kita akan pakai terusan batang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya sudah konsep dari awal teman-teman, bahwa cabang di antara dua ini adalah ini yang saya akan pakai terusan batang. Nah, kenapa? Karena di sini sudah ada mata tunas di bagian tengah ini ya. Nah, otomatis di bagian pinggir sini pasti ada mata tunas, karena anting putri itu ya mata tunasnya itu kan sejajar. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk cabang, kalau saya sendiri biasanya berusaha mencari di bagian sisi sini dan di belakang, seperti itu. Nah, seperti halnya ini. Sebentar ya, saya dekatkan dulu. Nah, yang ini teman-teman. Yang ini ada mata tunas, begitu juga di sini. Ini memang agak sedikit ke atas. Nah, itu suatu keuntungan buat saya, karena kita kan harus memperlihatkan percabangan atau anak cabang. Seperti itu. Nah, di sini kita nanti bisa pakai terusan percabangan. Nah, kalau untuk mencari ke anak cabang yang ke sini, nanti kita cari dari pertumbuhan di sini. Nanti setelah tumbuh kita baru akan buat pecahan ke sini. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi karena ini bahannya saya akan cangkok teman-teman, jadi saya tidak langsung mengepres saja ya. Saya tidak langsung press, hanya saja di sini saya melakukan pengeratan kulit atau kambiumnya. Nah, di sini, nah seperti ini. Nah, di sini dah. Nah, di sini dari awal cangkok itu kita juga bisa menentukan nantinya mau buat bonsai ukuran apa, seperti itu. Nah, besarnya seberapa. Nah, dari mata tunas inilah kita sudah bisa menentukan. Di sini kan ada mata tunas ini. Nah, di sini tuh ada mata tunas, begitu juga di sini. Nah, itu kita bisa perkirakan. Misalnya saya ambil 1, 2, 3. Kita ambil 3 cm misalnya ya. Anggaplah 3 cm atau 4 cm. Nah, itu disesuaikan dengan target ke depannya. Seperti itu teman-teman kalau saya mengonsep dari awal ya. Nah, jadi saya akan ambil dari mata tunas ini ke mata tunas ini ya. Karena tujuannya agar bahannya nanti ke depannya sedikit lebih besar ini. Ya, minimal mungkin akan saya jadikan small. Seperti halnya ini. Kalau ini mungkin saya konsep atau saya mau jadikan small teman-teman. Nah, di sini tuh kita ambil agak sedikit panjang dulu teman-teman. Seharusnya kan saya press di sini ya, nantinya saya akan potong di sini. Namun di sini saya mengasih lebih ya, ngasih space. Nah, ini teman-teman, saya sudah selesai melakukan pengupasan dan mengerok kambiumnya. Nah, jadi kalau anting putri itu usahakan teman-teman sebersih mungkin untuk melakukan pengerokan di kambium. Nah, itu tidak hanya anting putri aja sebenarnya, itu berlaku untuk semua bahan yang akan dicangkok seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasil sementara ya. Nah, ini saya sudah tentukan jadikan cabang, dan ini nanti saya mau pakai sebagai terusan batang seperti itu. Nah, jadi saya masih akan membesarkan untuk terusan cabang ini sehingga nanti mencapai target yang saya inginkan seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kambiumnya ini sudah miringnya sampai di sini, nah kurang lebih sampai sepertiga lah, 3/4 maksudnya, 3/4 dari besar batang ini. Misalnya kambiumnya sudah miring jalan seperti ini, nah itu baru siap saya
baru siap untuk bahan ini dilakukan pengepresan di terusan cabang ini. Nah, jadi otomatis semua apa namanya itu dari pohon ini akan membesar. Maksudnya termasuk batang, cabang, begitu juga semualah perakaran begitu. Jadi akan seiring waktu akan membesar seiring selama kita melakukan pengelosan seperti itu. Nah, oke. Semoga bisa menghibur teman-teman semua dan tentunya bermanfaat ya buat teman-teman yang pemula. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Nah, tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel Dharma BMC. Nah, karena di channel ini selalu saya membagikan tips atau tutorial bagaimana caranya berproses. Namun tidak lupa juga karena saya juga masih pemula dan saya masih butuh bimbingan, begitu juga masukan dari teman-teman yang mungkin lebih paham seperti itu ya. Jadi pada dasarnya di channel ini kita belajar dan sharing seperti itu. Nah, oke, semangat terus. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, salam BMC Bonsai Mania Channel.